Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas mengenai jalur ujian mandiri S1 atau Sarjana 1 di Undip, yaitu Universitas Diponegoro yang terletak di Semarang. Nah, ini berlaku untuk kalian yang semisal menggunakan jalur KIP, reguler, ataupun kemitraan. Nah, info nih, jadi untuk jalur ini pengumumannya adalah di tanggal 13 Juli atau sehabis pengumuman UTBK atau SBMPTN ya. Nah, yang akan kita bahas apa aja sih? Di antaranya ada jadwal pendaftaran, biaya, materi ujian, syarat, dan juga lain-lainnya. So, buat kalian yang pengen banget masuk ke Universitas Diponegoro Semarang, yuk ikutin terus informasinya ya. Oke teman-teman, kita masuk ke informasi yang pertama, yaitu berkaitan dengan jadwal pendaftaran. Nah, yang pertama adalah untuk pendaftaran online, itu dibuka dari tanggal 11 April sampai 20 Juni 2022. Yang kedua adalah pembayaran biaya pendaftaran, itu dari 11 April juga sampai 20 Juni 2022. Yang ketiga untuk pencetakan kartu peserta, itu juga dilakukan di rentang 11 April sampai 20 Juni 2022. Yang selanjutnya adalah jadwal untuk pelaksanaan ujian online, yaitu ada di rentang waktu 27 Juni sampai 8 Juli. Dan untuk pengumuman hasil seleksinya, itu nanti bisa kalian akses pada tanggal 13 Juli 2022. Oke, jadwalnya sudah lengkap ya yang kalian dapatkan. Sekarang kita menuju informasi yang kedua. Nah, info yang kedua ini biaya pendaftaran ini kayaknya juga salah satu yang penting juga ya untuk pertimbangan daftar atau enggak nih. Atau mungkin mau nunggu UTBK aja. Oke, jadi di sini ada dua kelompok. Yang pertama untuk kalian yang misal ambil hanya Saintek atau hanya Sosum, atau yang ambil dua-duanya, atau mungkin bisa kita sebut dengan kelompok campuran. Untuk yang pertama, kalau cuman ngambil Saintek atau Sosum aja, kalian harus membayar sebesar Rp350.000. Sedangkan untuk kalian yang ambil campuran, maka kalian harus membayar biaya pendaftaran sebesar Rp500.000. Nah, informasi yang selanjutnya adalah mengenai materi ujian. Wah, ini penting banget ya teman-teman ya. Kira-kira kalau ujian mandiri di Undip itu materinya apa aja? Oke, jadi untuk masuk Undip melalui UMS 1, yang diteskan adalah materi-materi tes potensi skolastik. Nah, khususnya ada 4 materi. Yang pertama adalah mengenai numerik, yang kedua ada verbal, lalu ada penalaran, dan juga ada bahasa Inggris. Wah, berarti kalian udah harus mulai nih belajar ataupun cari-cari soal yang berhubungan dengan keempat subjek ini. Berarti numerik, verbal, penalaran, dan bahasa Inggris. Oke teman-teman, kita next ke info berikutnya mengenai syarat pendaftaran. Nah, syaratnya apa aja sih kalau kalian mau daftar UM Undip? Yang pertama, kalian merupakan lulusan SMA ataupun SMK atau MA juga boleh, atau yang sederajat. Kalian harus lulus ujian persamaan atau yang lainnya. Nah, dalam arti, semisal kalian mengikutinya paket C juga diperbolehkan. Yang kedua, kalian merupakan lulusan tahun 2020, 2021, ataupun 2022. Nah, mohon maaf ya, berarti kalau semisal kalian lulusan 2016, 17, ataupun 18, sudah tidak diperkenankan lagi mengikuti jalur UMS 1 Undip yang satu ini. Nah, yang berikutnya adalah kalian memenuhi syarat program studi. Oke teman-teman, jadi untuk syarat program studi ini mungkin agak berbeda-beda tiap program studinya. Nah, buat kalian yang penasaran kira-kira syarat prodi kalian apa, tinggal tulis aja di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti kita bisa saling bantu nih. Misal kalau mau ambil teknik sipil, apakah harus dari IPA, atau boleh dari SMK, atau IPS juga boleh, dan lain sebagainya. Untuk syarat yang keempat adalah usia maksimalnya nih teman-teman. Jadi nanti usia maksimal untuk dapat mengikuti jalur ini adalah 22 tahun. Jadi kalau sudah di atasnya mohon maaf ya, tidak bisa juga. Oke. Yang selanjutnya adalah untuk dokumen apa sih yang harus kalian sediakan atau kalian siapkan sebelum melakukan pendaftaran di Undip ini. Yang pertama pastinya kalian harus menyiapkan nilai rapor. Oke, jadi buat kalian siapa nih yang mungkin belum diambil ya nilai rapornya di sekolah atau mungkin belum diminta nih. Nah, ini segera diproses ya nilai rapornya. Lalu yang kedua adalah prestasi non-akademik atau kejuaraan. Tapi ini nggak wajib ya teman-teman ya, ini opsional aja. Misal kalian punya
piagam kejuaraan mungkin di tingkat nasional atau provinsi dan lain-lainnya. Semisal ada silakan diikutkan, tapi kalau misal nggak ada itu juga nggak apa-apa karena kan memang sebenarnya basic UMS 1 ini menggunakan nilai tes tadi ya yang ada verbal, numerik, penalaran dan juga bahasa Inggris. Nah, yang ketiga adalah silakan menyiapkan esai mengenai wawasan kebangsaan. Oke, kita next yang berikutnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah informasi mengenai pengambilan untuk rumpun apa sih? Sesuai juga ya, harus disesuaikan dengan program studi yang akan kalian ambil. Jadi kalau kalian ambil rumpun Saintek, maka nanti kalian berhak memilih 2 program studi yang berasal dari Saintek. Nah, nanti bisa dibaca ya kira-kira prodi Saintek di Undip itu apa aja. Yang kedua, kalau kalian ambil rumpunnya Sosum, itu kalian juga berhak memilih 2 program studi Sosum. Nah, yang terakhir yang campuran. Kalau ini kalian tetap memilihnya itu jatahnya 2, tapi berarti itu 1 dari prodi Saintek dan 1 prodi Sosum. Oke teman-teman, kita next ke informasi yang selanjutnya. Nah, jadi di UMS 1 Undip ini disediakan 3 jalur ya. Silakan kalian pilih kalian termasuk yang mana. Yang pertama adalah jalur KIP dan atau golongan tidak mampu. Nah, ini teman-teman boleh diperhatikan ya, semisal ada yang sudah punya KIP atau mungkin sudah mendaftar KIP kuliah ya di websitenya. Silakan semisal kalau kalian menggunakan jalur KIP ini. Nah, ini tentunya juga ada syarat khususnya ya, semisal yang bisa mendaftar menggunakan jalur KIP ini syaratnya apa sih? Oke, yang kedua ada jalur reguler dan yang ketiga ada jalur kemitraan, ini untuk umum. Nah, oh ya teman-teman, ini juga tidak sembarang ya dalam pemilihan jalur karena ini nanti juga kemungkinan akan mempengaruhi berapa sih besaran UKT atau SPI kalian. Jadi ini perhatikan secara baik-baik. Nah, yang berikutnya adalah mengenai pengembalian biaya. Ini perlu diperhatikan bahwa biaya pendaftaran yang sudah dikirimkan ke Undip itu tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Nah, misalnya alasannya, Kak, bisa nggak saya dikembalikan dananya karena saya sudah diterima di UTBK? Atau mungkin boleh nggak, Kak, dikembalikan karena saya ada keperluan? Nah, itu sudah dijelaskan, nah teman-teman ya, tidak bisa ditarik dengan alasan apapun. Jadi harus dipikirkan matang-matang sebelum mendaftar. Oke, yang berikutnya adalah informasi cara pendaftaran. Silakan kalian membuat user pada website, lalu pilih jalur ujian mandiri S1 dan mengisi besaran SPI, membayar biaya pendaftaran, mengisi data portofolio, upload surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh orang tua, cetak kartu peserta, dan jangan lupa mengikuti ujian. Kalau udah tinggal tunggu aja pengumuman kelulusan kalian. Oke, berikutnya ini aku akan ngasih gambaran ya mengenai program-program studi yang ada di Undip. Nah, di antaranya ada program studi dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lalu ada juga fakultas yang lainnya nih, yaitu di antaranya ada Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Psikologi, Kedokteran, terus ada juga fakultas yang lainnya. Apa nih fakultasnya? Yuk, bisa ditebak gak ya? Oke, selain yang ketiga dan yang tadi ya, ada masih Fakultas Peternakan dan juga Pertanian, dan masih ada juga Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, belum habis nih teman-teman, ada program studi dari Fakultas Sains dan Matematika, lalu ada juga si Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oke, tapi ini belum habis ya teman-teman, masih ada fakultas lagi, yaitu mungkin ini bisa kita katakan sebagai salah satu fakultas yang punya program studi terbanyak, yaitu ada dari Fakultas Teknik. Wow teman-teman semua, ini kalau kita lihat kayaknya si Undip ini memiliki banyak program studi ya yang bisa kalian pilih. Jadi silakan kalian pilih secara matang, jangan asal pilih jurusan. Oke teman-teman semua, kayaknya udah cukup ya informasi yang aku berikan. Semoga membantu kalian dalam mendaftar ujian mandiri S1 di Universitas Diponegoro. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Yuk semuanya tetap semangat ya, jangan lupa belajar dan berdoa. Sukses selalu, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.